Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Semoga dan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, ibu berharap anak-anak ibu terus mengikuti video pembelajaran ibu ya. Walaupun kita tidak melakukan tatap muka, tapi pembelajaran tetap disampaikan. Pada pagi hari ini materi pembelajaran kita tentang permainan galahambek, yang sebelumnya telah kita lakukan pembelajaran kita dengan bermain congkak, ya kan? Apa yang dimaksud dengan bermain congkak? Ada berapa lubang? Ya, itu sudah kita jelaskan materi pertemuan kemarin. Nah, hari ini materi kita tentang bermain galahambek. Nah, lihat ini. Pernah bermain seperti ini? Tentu pernah, ya kan? Biasanya ini kita lakukan di lapangan sekolah kita, ya, dengan hati bergembira melaksanakan permainan galahambek. Ini juga termasuk salah satu olahraga yang menguras keringat, ya, dengan hati senang dan bergembira. Coba lihat mereka, bersiap-siap. Mereka tidak punya lapangan, tapi mereka ibu lihat mainnya di area depan rumah, ada aspal itu, ya kan? Tidak membuat mereka patah semangat, ya. Nah, permainan galahambek, kita masuk materinya. Nah, permainan galahambek. Apa itu permainan galahambek? Permainan galahambek adalah sejenis permainan tradisional, masih tetap tradisional. Banyak permainan tradisional. Nah, kalau di buku kita ini cuma 3 contoh dari permainan yang diambil, permainan daerah atau permainan tradisional. Nah, nan dimainkan arti arena nan dicetak atau digambar di atas tanah kosong. Ya, biasanya main ini di tanah lapang yang luas, ya kan? Dan dibuatlah dari 2 jalur dan beberapa garis, tergantung kepada banyak pemain atau peserta, tergantung, ya kan? Jadi contohnya permainannya ada 10 orang, maka tempat yang dibuat itu ada 4 baris, ya kan? Nah, kalau bilangan pemainnya sebanyak 8 orang, maka arena galahambek itu harus ada 3 garis, tergantung banyak pemainnya. Seperti itulah dilakukan garis permainan galahambek, ya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara bermain galahambek? Di sini ada 2. Yang pertama, arena galahambek digambar di atas tanah lapang, ya kan? Tidak mungkin permainan galahambek itu dibuat di tempat yang sempit, ya kan? Susah, tidak pasti, tidak ada yang menang, ya kan? Main sebentar jaga, ya, karena lapangannya kurang luas dan biasanya ini di halaman. Kalau di tempat ibu namanya bukan galahambek, tetapi bermain bermain gala panjang, ya. Nah, panjang dan lebar tergantung kepada pelukis garis atau tergantung area tempat tanah tersebut, tergantung, ya. Biasanya ukurannya itu 2 meter kali 1,5, itu biasanya, ya. Dan yang kedua, sesudah itu pemilih pun dikarejokan. Satyo kumpulan akan melakukan pemilihan ketua. Berarti kan ada 2 kelompok, ya kan? Berarti masing-masing kelompok ini memiliki ketua dan dilakukanlah suten, ya, suten atau suit, dilakukan suten atau suit. Kalau di sini ibu buat 2, kalau di bukumu di situ ada 7, ya. Yang ketiga itu sesudah penentuan, kumpulan dan menjaga area atau penjaga akan menjaga tempat mereka masing-masing, ya. Nah, ibu kasih ini contoh cuma 2 karena saya yakin kalian semua punya buku masing-masing di rumah. Jadi kamu buka, ya nak. Selanjutnya, nah, ada syarat dalam permainan. Yang pertama syaratnya itu, apabila penjaga arena menyentuh anak buah, maka anak buah akan mati atau tamat. Nah, giliran bermain dan harus keluar arena. Berarti kalau si penjaga itu menyentuh si pemain, maka selesai, iya kan? Selesai atau gantian atau keluar arena. Dan kedua, apabila penjaga tadi yang menjaga tempat atau arena itu memegang atau menyentuh anggota non pemain, maka sadonyo pemain akan tamat, selesai gilirannya untuk main dan akan batuka giliran antara penjago
Jongon pamain. Ibu rasa materi kita ini cukup sederhana dan kalian juga sudah tentu sering atau bahkan melakukannya, ya nak? Nah, selanjutnya ada tampak bermain. Permainan galahambeko biasanya dimainkan di luar rumah. Ibu bilang tadi bagaimana? Di luar, di lapangan, tidak mungkin dalam rumah. Iya kan? Kecuali rumahnya itu luas. Ya, kawasan permainan sederhana ko memerlukan tampak dan lapang. Kira-kira antara 6 sampai 8 meter dan jarak bagi setiap garis lintang antara 3 sampai 4 meter. Itu tergantung lapangan dan tergantung banyak peserta. Kalau dalam bermain atau membuat garis galahambe. Nah, jadi kita masuk ke pemain. Dua kumpulan pemain tadi, si penjaga dengan si pemain harus dibantu. Nah, minimal 5 orang, lebih dari situ boleh. Dan pastinya ditentukan ada ketua dan lainnya adalah anggota. Satu ketua dan anggota, terdiri dari anggota, ya. Itulah cara bermainnya. Nah, langkah-langkah bermain, perlawanan dimulai oleh ketua pasukan penyerang dan menjadi pemain menampuk pasukan dan batahan. Ya, langkah-langkah dalam permainan. Ya, jadi saling menjaga. Si A Suten menang, silahkan bermain. Ya, kalau tadi di salah satu anggota terkena paci atau menyentuh atau tersentuh, maka dia akan keluar dan lanjut si lawan untuk main. Ya, sadonya anggota boleh melakukan serangan secara individual atau beramai-ramai. Tidak mesti daerah ini tidak bisa. Ya, boleh menyerang secara pribadi maupun beramai-ramai. Nah, peraturan permainannya ada di dalam permainan galahambe, yaitu dikatakan mati apabila salah seorang dari sidak disentuh atau dipacik pasukan penjaga. Sudah pasti mati, ya kan? Mati bukan isdet orangnya, tetapi permainannya, ya nak? Lalu kedua, pertukaran kedudukan akan dikarejokan kalau salah seorang dari pasukan penyerang atau pemain beranjak dari garis permainan dan ala dilewati penyerang. Ya, dikatakan kalah apabila salah seorang dari sidak keluar dari garis permainan. Ya nak? Selanjutnya, cara menentukan kemenangan. Inilah cara menentukan kemenangan, di mana pasukan penyerang dikatakan menang kalau salah seorang dari sidak talok melewati sadonya garis. Ya, berarti dari awal dia sudah bisa melewati dari tiap peta garis galahambe. Setelah dia sampai ke ujung, dia pulang lagi kepada posisi yang semula. Itulah dikatakan pemenang. Jadi nak, materi kita yang sederhana permainan galahambe ini sudah kamu lakukan dan sudah pernah ikut bermain. Saya rasa sudah dapat kamu gambarkan dan sudah dapat kamu pahami tentang apa yang dimaksud dengan permainan galahambe. Permainan galahambe juga adalah permainan salah satu daerah atau tradisional yang terus dilestarikan. Permainan ini cukup sederhana, ya kan, dibagi menjadi 2 kelompok, bisa terdiri dari 10, 8 dan minimal 5 orang dan tergantung banyak peserta. Dibuat garis dari galahambe. Jadi ada peraturannya, cara bermainnya. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Di situ di bukumu, ya, di bukumu di halaman 8, di situ kerjakan apresiasi, ada apresiasi permainan galahambe. Silakan kamu kerjakan 1 sampai 10. Ya sayang, 1 sampai 10. Biasanya kalau kita tidak situasi seperti ini, mungkin kita sudah bermain di lapangan, ya, sudah bermain di lapangan. Ibu udah ambil nilainya langsung praktek. Tapi karena ini adalah dengan situasi seperti ini, maka kita akan melakukannya secara daring. Nah, jadi ada tugasmu, kerjakanlah apresiasi galahambe di halaman 8 1 sampai dengan 10. Ya. Jadi untuk anak-anak ibu, semoga materi ini dapat tersampaikan dengan baik. Anak-anak ibu dapat memahami apa itu tentang permainan galahambe, bagaimana cara bermainnya, iya kan? Nah, bagaimana menentukan cara kemenangannya, ya. Oleh sebab itu, ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kamu belajar dan terus belajar. Selamat pagi.